Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Atas berkat-Nya kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam seri Renungan Pagi. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang begitu baik bagi kami manusia berdosa. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami siap bersama dengan seluruh pemirsa untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami, melembutkan hati kami, menjamah telinga kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau untuk segala berkat-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025 yang berjudul Jangan Padamkan Hati Nurani Anda. Ayat hafalannya berbunyi, karena kakinya sendiri menyangkutkan dia dalam jaring, dan di atas tutup pelubang ia berjalan. Tertulis di dalam Ayub 18 ayat 8. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Ketika saya pergi ke Amazon bersama para siswa dari Universitas Loma Linda, saya takut pada kelelawar. Mereka terbang mengelilingi kami setiap malam, mendekat dan kemudian tiba-tiba melesat menjauh. Suatu malam saya berkhotbah di gereja dan seekor kelelawar datang langsung ke arah saya. Secara naluriah, saya mencoba membela diri dengan Alkitab di tangan saya. Lalu, tibalah malam di mana kami harus tidur di tempat terbuka, yaitu sejenis gubuk beratap jerami tanpa jendela. Saat kegelapan menghampiri, saya mulai khawatir dengan kelelawar yang berterbangan. Saya kemudian bertanya kepada masyarakat setempat, apakah kelelawar itu vegetarian atau penghisap darah? Mereka mengatakan kepada saya bahwa kelelawar bisa menggigit. Tetapi kami tidak perlu khawatir dengan hal itu. Mereka meyakinkan saya bahwa kelelawar itu tidak berbahaya, tetapi pernyataan itu tidak banyak membantu. Masih diliputi rasa takut. Saya teringat dengan seorang teman di Brazil Selatan yang biasa menggantung botol di jendela gudang yang terbuka untuk mencegah kelelawar menggigit kuda-kudanya. Saya memutuskan untuk melakukan itu. Saya mengumpulkan apa yang dapat saya temukan: botol, sepatu, batu, dan tongkat, dan menggantungkan itu semua di sekeliling naungan beratap palem tersebut. Kelelawar datang dan mengepung tempat saya sepanjang malam, namun tidak terbang ke dalam. Suara radar mereka memberitahu mereka bahwa ada rintangan di jendela, dan mereka menghindari penghalangnya. Belakangan saya belajar
bagaimana para ahli biologi menangkap kelelawar untuk dipelajari. Mereka pergi ke gua dan memasang jaring pada jalan masuk gua. Kelelawar terbang ke jaring karena mereka tidak tahu hambatannya ada di sana. Para spesialis kelelawar mengetahui bahwa kelelawar sudah terbiasa masuk dan keluar melalui jalan itu tanpa bertemu hambatan apapun. Sehingga mereka mematikan peralatan radar mereka. Dan dengan demikian, peneliti itu dengan mudah menangkapnya. Hal serupa juga terjadi pada banyak manusia. Kita pikir kita paham akan jalan kita dengan baik. Kita terlalu percaya diri kita sendiri, dan kita tidak memperhitungkan bahaya. Tidak ada masalah dengan teman-teman yang meragukan, tidak ada masalah dengan sedikit alkohol, tidak ada masalah dengan sedikit kebiasaan buruk hanya untuk bersenang-senang, dan kita terjatuh ke dalam jebakan. Jebakan ini dapat merenggut kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan seringkali juga hidup kita. Hati-hati terhadap jaring iblis. Jangan matikan radar rohani Anda. Apakah hati nurani Anda cukup sadar untuk menghindari dosa? Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih tanggap terhadap jerat iblis? Hildemar dos Santos. Inilah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih pagi demi pagi Engkau selalu mengasihi kami, bahkan di sepanjang kehidupan kami Engkau selalu ada untuk kami sampai pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk radar yang Engkau telah berikan bagi kami. Biarlah kiranya radar yang kami miliki, radar yang dimiliki oleh seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, boleh tetap menyala, boleh tetap berfungsi, sehingga radar itu yang adalah Roh Kudus, yang adalah Engkau, yang adalah Tuhan Yesus yang baik, boleh selalu mengingatkan kami, boleh selalu menolong kami untuk melihat, untuk memilih mana yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat kami lakukan, dan kami tidak mematikan radar kami, sehingga kami jatuh ke dalam jebakan iblis. Tuhan, ampuni kami, sering kami mematikan radar kami. Kami tidak peka mendengar suara radar itu. Ampuni kami Bapa, biarlah kiranya pada pagi hari ini energi kami dikuatkan, radar kami dimaksimalkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan berbisik. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang menjadi berkat bagi kami, bagi lingkungan kami, terlebih menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Tuhan lawat mereka satu persatu, penuhi kebutuhan mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan berikan kepada seluruh pemirsa kesehatan, Roh Kudus dari surga yang akan menyatukan kami di dalam setiap ibadah kami di dalam renungan pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.